Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Arum Pratiwi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai seminar pendidikan profesi guru dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Andes Ismail, Magister Pendidikan. Saya beralma mater atau berkuliah di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Baik, sebelum itu saya akan menyampaikan biodata pribadi saya. Nama saya Dia Arum Pratiwi, tempat tanggal lahir Sukoharjo 31 Mei 1996. NIM 2422520022. Saya menduduki di kelas PGSD 1 PPG Calon Guru. Email pribadi saya di pratiwidia145@gmail.com. Dan saya berasal dari Sukoharjo. Selanjutnya, poin pembahasan yang akan saya paparkan pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama mengenai identifikasi diri, yang kedua refleksi pengalaman belajar saya selama menggeluti perkuliahan PPG calon guru, yang ketiga pembelajaran bermakna, yang keempat desain inovasi, yang kelima artefak bukti pendukung, yang keenam alasan pemilihan artefak, yang ketujuh refleksi selama PPG, kedelapan rencana tindak lanjut, dan yang terakhir, paradigma makna guru. Baik, untuk poin yang pertama yaitu identifikasi diri. Di sini saya akan memaparkan mengenai visi serta tindakan yang akan saya lakukan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, visi saya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia adalah dengan menciptakan pendidikan yang berkualitas, merata hingga ke pelosok daerah, dengan kurikulum yang relevan dan fleksibel untuk mengembangkan potensi individu. Pendidikan didukung dengan fasilitas yang memadai dan teknologi informasi yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta berorientasi pada masa depan. Pendidikan ini juga harus berkelanjutan, inklusif, dan menghargai keberagaman, memungkinkan pembelajaran sepanjang hayat, dan kesempatan yang setara bagi setiap siswa, termasuk pada siswa yang berkebutuhan khusus. Sedangkan visi saya sebagai guru adalah saya ingin menjadi fasilitator yang mencetak generasi cerdas, berkarakter kuat, kreatif, dan inovatif. Saya tidak hanya mengajar materi, tetapi juga menjadi teladan dan inspirasi bagi siswa. Saya menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, interaktif, dan menantang, serta mendukung potensi unik setiap siswa. Pembelajaran saya selaras dengan perkembangan zaman dan teknologi, melibatkan orang tua untuk mendorong semangat belajar siswa. Tujuan saya adalah membentuk generasi muda Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Upaya yang akan saya lakukan untuk mencapai visi dalam pendidikan di Indonesia dan tugas saya sebagai guru. Yang pertama, saya akan mendesain pembelajaran yang menarik. Dalam artian, saya akan membuat proyek yang nyata dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan membantu peserta didik dalam memahami penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata yang mungkin pernah mereka alami dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Melakukan pembelajaran yang bervariasi untuk memberikan suasana yang berbeda saat belajar serta membuat peserta didik lebih senang dan lebih interaktif lagi dalam proses pembelajaran. Saya juga menggunakan teknologi pada zaman sekarang seperti komputer, internet, dan aplikasi pembelajaran kuis yang menarik. Untuk yang kedua, membangun hubungan positif dengan siswa. Dalam artian, saya akan meluangkan waktu untuk mengenal karakter, minat, kebutuhan belajar, serta gaya belajar mereka. Dengan memahami sifat siswa tersebut, saya akan memberikan dukungan yang lebih personal. Yang ketiga, kolaborasi dengan orang tua. Nah, di sini saya melibatkan orang tua untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran, serta memberikan informasi pengembangan belajar peserta didik secara berkala, baik di sekolahan atau perkembangan emosional mereka. Dan yang keempat, pengembangan diri secara profesional. Nah, pengembangan diri ini saya lakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan pedagogik saya. Saya bisa melakukan dengan teman sejawat, bertukar ide, pengalaman, dan terakhir menjadi teladan. Nah, di sini sangatlah penting
untuk guru menunjukkan sikap positif, penerapan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah. Karena hal tersebut bisa menunjukkan kepada siswa bahwa belajar adalah proses seumur hidup. Selanjutnya, pengalaman belajar yang telah saya lakukan selama mengikuti kuliah pendidikan profesi guru ini, yaitu pada semester pertama saya telah belajar mengenai mata kuliah. Yang pertama, filosofi pendidikan Indonesia. Yang kedua, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Yang kelima, praktek pengalaman lapangan 1. Yang keenam, PPA 1 di sekolah dasar. Dan yang terakhir, pencegahan perilaku kekerasan seksual. Sedangkan pada semester 2, saya telah mempelajari mata kuliah yang pertama, Computational Thinking atau sering disebut dengan CT. Yang kedua, pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, praktek pengalaman lapangan 2. Yang keempat, seminar pendidikan profesi guru. Yang kelima, proyek kepemimpinan. Dan yang terakhir, PPA 2 di sekolah dasar. Selanjutnya, mengenai pembelajaran bermakna pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya pelajari di semester 1 dalam mengikuti seminar dan praktek lapangan tentang pembelajaran berdiferensiasi memberikan saya pengalaman yang cukup berharga mengenai observasi dan wawancara dengan guru penggerak, membuka wawasan tentang pentingnya menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar siswa dan melihat kemampuan kognitif setiap siswa. Pada pembelajaran berdiferensiasi, saya telah mempelajari mengenai empat topik. Yang pertama, topik 1, saya mempelajari mengenai mendalami makna pembelajaran berdiferensiasi dan apa dan mengapa pembelajaran berdiferensiasi itu penting dalam setiap pembelajaran. Topik 2 yaitu aspek pembelajaran berdiferensiasi. Hal-hal yang penting atau yang berkaitan untuk kesuksesan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Topik ketiga yaitu strategi implementasi pembelajaran berdiferensiasi untuk menciptakan suasana pembelajaran yang tentunya nyaman dan lebih interaktif pada peserta didik. Yang keempat atau topik 4 yaitu merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini rangkaian dari topik 1 sampai ketiga. Nah, kita implementasikan atau kita susun di topik keempat ini. Pada pembelajaran bermakna ini, saya mengambil di topik 4 yang memuat mengenai merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, merancang. Langkah awal untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam arti, pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Langkah awal meliputi pemetaan siswa berdasarkan kompetisi, minat, dan kebutuhan mereka. Untuk yang kedua, yaitu implementasi. Nah, di sini implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan TARL yang saya ambil atau yang bisa disebut dengan teaching at the right level dan model pembelajaran PBL atau problem based learning. Dilakukan dengan menyesuaikan pengajaran berdasarkan tingkat kemampuan aktual siswa, bukan berdasarkan kelas atau usia mereka. Melalui pendekatan TARL, guru terlebih dahulu memetakan siswa sesuai dengan kognitif mereka, lalu mengelompokkannya sesuai dengan level pemahaman, yaitu bisa tinggi, sedang, atau rendah. Selanjutnya, model PBL ini diterapkan dengan memberikan masalah nyata yang relevan serta menantang. Diusahakan dengan tingkat kesiapan masing-masing siswa bisa menyelesaikan setiap problem yang diberikan oleh guru. Semua siswa dapat belajar secara aktif sesuai dengan kemampuan mereka, sambil pengembangan keterampilan, berpikir kritis, kolaborasi dengan teman satu kelompok, dan dalam pemecahan masalah yang diberikan. Yang terakhir, yaitu langkah evaluasi. Tahap evaluasi ini
Dalam pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran sekaligus meninjau efektivitas proses yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, bisa meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sesuai dengan karakter dan kebutuhan masing-masing siswa. Guru bisa menggunakan berbagai bentuk penilaian dalam melakukan evaluasi atau refleksi di akhir kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini. Selanjutnya mengenai pembelajaran bermakna, arti dari para ahli mengenai TARL atau Teaching at the Right Level serta pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, dari UNICEF 2020 menyatakan bahwa TARL adalah metode yang mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan belajar dengan membagi siswa berdasarkan tingkat kemampuan mereka, bukan usia, dan memberikan materi serta metode yang sesuai agar semua siswa bisa berkembang secara merata. Yang kedua, menurut Suprayogi, Vaskley, dan Godwin 2017, pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan proaktif dalam merancang kurikulum, strategi mengajar, serta penilaian yang mempertimbangkan perbedaan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini penting karena banyak siswa berada dalam satu kelas namun memiliki tingkat kemampuan yang beragam. Dari kedua pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran diferensiasi, khususnya TARL atau Teaching at the Right Level, sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran pendidikan di Indonesia ini untuk meningkatkan keterampilan kognitif setiap siswa. Karena kemampuan kognitif awal siswa adalah berbeda-beda. Sedangkan sebagai guru yang profesional, kita akan meningkatkan kemampuan mereka dengan menyesuaikan pembelajaran, cara belajar, dan soal atau kuis yang kita berikan kepada siswa sesuai dengan kemampuan mereka. Desain inovasi pembelajaran berdiferensiasi yang saya gunakan adalah yang pertama mengenai modul ajar. Modul ajar di sini saya menggunakan sesuai dengan tingkat kemampuan kognitif peserta didik. Dengan tujuan semua peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang nyaman serta dapat meningkatkan kemampuan kognitif mereka dari sebelum mereka mendapatkan pembelajaran dan setelah mendapatkan pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran yang saya berikan. Yang kedua, mengenai LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Saya mengelompokkan peserta didik berdasarkan hasil asesmen awal diagnostik kognitif siswa yang telah saya lakukan. Pada soal LKPD ini saya rancang juga sesuai dengan kemampuan kognitif setiap kelompoknya, yaitu kelompok kognitif tinggi, kelompok kognitif sedang, dan kelompok kognitif rendah. Dengan tujuan semua siswa atau semua kelompok bisa menyelesaikan tugasnya secara kolaborasi serta mereka bisa mempresentasikan sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga, media pembelajaran board wall saya gunakan untuk menambahkan semangat belajar peserta didik dengan menjawab kuis di depan kelas secara bergantian. Jadi saya mengambil sampel satu siswa setiap kelompoknya untuk maju ke depan dan menjawab kuis yang saya tampilkan pada proyektor di depan kelas. Jadi, sehingga semua teman yang tidak maju ke depan bisa mengoreksi hasil jawaban dari temannya, kemudian kita mendiskusikan bersama-sama dan memecahkan masalah atau kita mencari solusi bersama mengenai jawaban yang telah dipaparkan oleh salah satu peserta didik tersebut. Selanjutnya mengenai video pembelajaran. Di sini saya menggunakan video pembelajaran untuk menjelaskan materi yang saya berikan dengan tujuan siswa akan lebih tertarik, lebih fokus, serta cepat paham karena adanya media interaktif dalam pembelajaran ini. Serta di sini saya juga menggunakan media pembelajaran yang disebut dengan tabel konversi
satuan panjang. Nah, di sini adalah media pembelajaran konkret yang bisa peserta didik gunakan atau peserta didik praktekkan langsung di depan kelas secara bergantian dalam perhitungan perpindahan satuan panjang. Jadi, dengan tabel konversi ini diharapkan peserta didik lebih mudah memahami mengenai perpindahan satuan panjang. Artefak pendukung yang saya pilih dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah modul ajar yang telah saya buat dengan materi satuan panjang pada mata pelajaran matematika kelas 3. Di sini saya lebih menekankan pada pendekatan TARL seperti halnya yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Dengan pendekatan TARL ini mendorong dan memotivasi siswa belajar di kelas dengan suasana yang lebih menyenangkan dan interaktif karena setiap siswa memiliki fasilitas serta kesempatan yang sama untuk memaparkan pendapat serta mengutarakan jawaban di depan kelas. Hal ini terbukti dengan LKPD yang telah saya rancang sesuai dengan kemampuan kognitif setiap siswa dengan pengelompokan kognitif tinggi, kognitif sedang, serta kognitif rendah. Adapun kelebihan serta kekurangan pendekatan TARL ini, untuk yang pertama saya akan memaparkan mengenai kelebihan pendekatan TARL terlebih dahulu. Untuk kelebihannya, yang pertama, pendekatan ini berfokus pada kebutuhan nyata siswa, yaitu TARL mengajarkan berdasarkan kemampuan aktual siswa, bukan berdasarkan usia ataupun kelas mereka. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dasar. Hal ini terbukti dapat meningkatkan keterampilan dasar literasi serta numerasi pada siswa. Yang ketiga, fleksibel dan mudah diadaptasi. Dapat diterapkan di berbagai konteks, termasuk sekolah dengan sumber daya yang terbatas. Untuk kelebihan yang keempat, mengurangi kesenjangan belajar. Nah, di sini bisa membantu siswa yang tertinggal agar bisa mengejar ketertinggalannya, sehingga tidak semakin tertinggal dalam pembelajaran. Tetapi siswa tersebut dapat meningkatkan kemampuannya. Untuk yang terakhir, melibatkan metode aktif dan yang menyenangkan. Jadi pembelajaran TARL ini dapat dilakukan melalui permainan, game, serta aktivitas interaktif sehingga membuat siswa lebih antusias dan aktif terlibat selama proses pembelajaran. Adapun kekurangan dari pendekatan TARL itu sendiri, yang pertama memerlukan pelatihan guru yang intensif. Guru perlu memahami cara menilai, mengelompokkan, serta mengajar sesuai dengan level siswa yang butuh pelatihan khusus, tidak bisa dilakukan secara asal. Untuk yang kedua, menantang diterapkan di kelas besar karena dengan jumlah siswa yang banyak serta heterogen, pengelompokan serta pengajaran bisa menjadi sulit atau memerlukan waktu yang lebih lama. Yang ketiga, butuh dukungan sistemik. Dalam artian, pendekatan ini memerlukan dukungan dari kepala sekolah, kebijakan sekolah, serta monitoring yang konsisten agar keberhasilan atau capaian dalam pembelajaran yang dilakukan terlihat dengan baik. Yang keempat, potensi stigmatisasi siswa. Dalam artian, jika tidak dikelola dengan baik, siswa yang masuk kelompok kemampuan atau kognitif rendah akan cenderung malu dan minder, serta mereka bahkan akan menutup diri dan tidak mau berkembang. Yang terakhir, fokus hanya pada literasi dan numerasi dasar. TARL biasanya tidak mencakup mata pelajaran lain secara mendalam, sehingga perlu digabung dengan pendekatan lain. Untuk artefak yang kedua, yaitu artikel jurnal pendidikan yang telah saya rancang bersama teman-teman, yaitu berjudul Peningkatan Kemampuan Konversi Satuan Panjang Siswa Kelas 3 SD Negeri Bulakrejo 3 melalui model pembelajaran TARL dengan tabel konversi dan word-word. Pada pembelajaran yang telah kami teliti, terbukti bahwa dengan pendekatan TARL yang diterapkan dan dengan fasilitas yang mendukung, yaitu tabel konversi serta menggunakan kuis interaktif word wall, kelas bisa menjadi lebih aktif. Dengan demikian, dengan adanya fasilitas yang mendukung, bisa meningkatkan kemampuan belajar serta mendorong peserta didik untuk lebih ingin tahu serta meningkatkan kemampuan mereka dalam pembelajaran. Artikel jurnal ini juga telah saya submit pada salah satu jurnal pendidikan.
Berikut adalah alasan saya mengapa memilih kedua artefak tersebut. Yang pertama, artefak yang saya pilih yaitu modul ajar matematika serta artikel jurnal pendidikan. Saya pilih secara strategis karena memiliki nilai penting dalam proses refleksi dan penilaian terhadap efektivitas perencanaan pembelajaran berbasis pendekatan Teaching at the Right Level atau biasa disingkat dengan TARL. Artefak modul ajar digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap desain pembelajaran, kesesuaian tujuan dalam pembelajaran, serta relevansi materi dengan tingkat kemampuan siswa. Selain itu, artefak ini juga memberikan ruang untuk diskusi bersama rekan sejawat maupun fasilitator dalam kegiatan refleksi dan pengembangan profesionalisme. Melalui diskusi, berbagai masukan dan kritik konstruktif dapat digunakan untuk menyempurnakan modul ajar yang telah saya susun serta memperkaya wawasan pedagogi guru. Yang terakhir, lebih jauh lagi, artefak ini menjadi bahan kajian terhadap penerapan konkret pendekatan TARL dalam proses pembelajaran. Dengan menganalisis modul ajar yang dirancang berdasarkan pendekatan ini, guru dapat mengidentifikasi kekuatan, tantangan, dan potensi pengembangan dalam praktek pengajaran yang berpusat pada kebutuhan belajar siswa. Oleh sebab itu, pemilihan artefak ini sangatlah relevan serta bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta kompetensi profesional guru. Berikutnya mengenai refleksi pengalaman belajar saya selama mengikuti perkuliahan PBG ini, yaitu setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya mampu mengakomodasi kebutuhan belajar masing-masing peserta didik dengan menyesuaikan proses, konten, dan produk pembelajaran berdasarkan tingkat kemampuan kognitif peserta didik. Untuk yang kedua, saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya seharusnya memiliki kemampuan yang mendalam dan keterampilan praktik dalam menerapkan berbagai strategi pembelajaran berdiferensiasi, sehingga saya mampu merancang melaksanakan kegiatan belajar yang responsif terhadap perbedaan latar belakang setiap peserta didik, baik dari minat mereka, gaya belajar, kemampuan kognitif. Selanjutnya, mengenai rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan ketika saya sebagai guru, yaitu mengidentifikasi kemampuan belajar siswa. Langkah awal ini saya lakukan untuk memetakan kemampuan kognitif siswa di kelas. Proses ini mencakup pengumpulan informasi, data, melalui asesmen diagnostik kognitif yang telah saya lakukan di awal pembelajaran. Untuk yang kedua, pengembangan modul ajar yang mengakomodasi pembelajaran dengan membedakan tingkat kognitif belajar siswa. Dalam artian, setelah memahami profil atau latar belakang siswa, saya akan menyusun modul ajar serta LKPD yang dirancang khusus untuk mencerminkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Dalam modul ini, saya akan membedakan materi, proses pembelajaran, serta tugas akhir berdasarkan tingkat kemampuan kognitif setiap peserta didik. Seperti halnya siswa dengan kesiapan kognitif atau kemampuan kognitif yang tinggi akan diberikan tantangan yang mendorong kemampuan berpikir secara kritis dan kreatif. Sedangkan siswa yang kesiapan belajarnya rendah akan mendapatkan bimbingan yang lebih intensif serta materi yang disediakan lebih sederhana. Untuk langkah yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan refleksi berkala. Dalam artian, penerapan pembelajaran berdiferensiasi memerlukan pemantauan serta penyesuaian secara berkala atau terus-menerus. Oleh karena itu, saya akan secara rutin melakukan evaluasi kepada siswa serta refleksi pribadi. Dari evaluasi ini, saya dapat mengidentifikasi praktik yang berhasil dan area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa selama proses pembelajaran. Selanjutnya, paradigma makna guru. Seorang guru tidak cukup menguasai materi dan menyampaikan tanpa mempertimbangkan kebutuhan serta karakter peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator yang peka, mampu merencanakan, melaksanakan, merefleksi, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Oleh karena itu, penting untuk
menyesuaikan rancangan pembelajaran dengan perkembangan kurikulum terbaru serta penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan gaya belajar serta kemampuan kognitif masing-masing peserta didik. Demikian presentasi seminar pendidikan profesi guru yang dapat saya sampaikan. Teladan yang baik adalah guru terbaik dari diri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Saya Dia Arum Pratiwi mohon undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.